Pengen nyayur sop ada konsepnya, nggih. Bumbunya nggih. Pengen bikin soto juga ada bumbunya. Betul apa betul? Pengen cilok ada pengen masuk surga ada di Quran, bumbunya ada. Nah, mana mungkin akan benar Quran pedomannya aja nggak bisa baca. Singgung pada menang. Sebetulnya diri kita dekat dengan Allah bisa dinilai menurut Rasulullah. Kalau kita sedang baca Quran, Allahumma, itu tandanya Allah lagi ngobrol karonyong. Jadi kalau kalian pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Lebih bagus lagi sebelum terbit fajar, habis subuh. Betul betul. Apa yang tidak ada? Yang ngasih duit Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang manjakan umur kita. Ajak ngomong, esuk-esuk ajak ngomong. Allah. Makanya uripe susah. Pagi-pagi bukannya Quran, handphone asuk temen masyaallah. Kiai saya orang tua nggak sempat pesantren, nggak sempat ngaji. Ya Allah, agama tuh gampang. Cukup baca kulhuping telu sama dengan pahala hatam Quran 1 kali. Kurang bagaimana Nabi membela umatnya sampai mau meninggal dunia. Ummati, ummati, ummati. Lah kitanya Nabi Muhammad ngaji orang bisa. Astagfirullah. Tobat sebelum modar. Ngaji. Allah. Pengen masuk surga petunjuknya nggak bisa baca, ya nyasar sedulur. Allah. Kalau kita sedang sholat, hakikatnya Allah sedang ngobrol berhadapan-hadapan dengan kita. Makanya kata Nabi, umatku sholat berarti ketemu Allah, umatku baca Quran berarti lagi ngobrol dengan Allah, umatku lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah berarti Allah sedang memikirkan kita. Ini kalau bukan di NU saya nggak pernah ngomong begini. Larang amplopnya, larang. Karena di NU kita murah-murahkan aja udah. Terus nih, di Quran tidak ada hadis. Aku meninggal dunia tidak meninggalkan harta pabrik. 2 pusaka, Al-Quran hadis. Satu lagi, al-ulama warasatul anbiya. Ustadz kiai penerus perjuangan Nabi. Jadi kalau kita ditanya, gurumu siapa? Bukan Rasul, tapi ustadku di masjid, apa namanya nih? Itu gurumu itu. Di akhir zaman tidak ada kiai yang sempurna. Ada alim, tapi akhlaknya kurang bagus. Kata Nabi, lu pakai ilmunya. Ini ustadz ilmunya kurang, tapi akhlaknya bagus. Lu pakai akhlaknya. Gitu. Mana ada yang sempurna, betul-betul. Nah, wasiat yang ketiga, al ulama warasatul anbiya. Ustadz kiai adalah wasiatku, penerus aku. Laulal ulama lakanan nasu kal baim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada ulama, manusia hidup kayak binatang, tidak kenal haram dan halal. Bersyukur ada kiai di sini, betul-betul. Makanya kalau kiai kita lagi diem aja itu duitnya habis. Kita kudu ngerti, kudu ngerti. Terus nih, kiai. Saya pendekatan dengan Pak Presiden, kemudian pendekatan dengan DPR. Alhamdulillah, pemerintah Pak Jokowi yang pertama menghormati ulama. 20 Oktober Hari Santri Nasional. Tanpa santri nggak ada Pancasila, tanpa santri nggak ada NKRI. Betul betul.
Tanpa santri gak ada Indonesia. Yang dikomandoi Mbah Hasyim Asy'ari. Baru Pak Jokowi membela santri. 2 abad sebelum merdeka sudah ada pesantren. 2 abad sebelum merdeka sudah ada madrasah. Betul betul. Tapi dari dulu madrasah pesantren tidak pernah dimuliakan. Asuh teman asuh. Hanya tanda tangan Pak Jokowi. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat hebat di Indonesia. Hanya pidato tahun 2030 saya berharap yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Tentara polisi wajib menerima alumni pesantren. Kenapa Pak Jokowi? Kehebatannya banyak, terutama akhlakul karimah. Allah, nih manusianya nih manusianya nih. Allah. Makanya yang ketiga katanya NU itu kehebatannya tidak pernah berontak kepada pemerintah, tidak pernah. Haram bagi NU memberontak kepada pemerintah yang sah, apalagi jelek-jelekan Presiden Jokowi PKI. Bagi NU haram. Kata Gus Dur, kalau pemilihan presiden ternyata monyet terpilih, hormati itu monyet. Begitu, Masya Allah. Karena sudah kepilih. Cukuplah kemarin pemilihan Prabowo dengan Pak Jokowi, agama dijadikan identitas. Sekarang lagi, mulai lagi Anies, agama dijadikan. Khotbah kampanye presiden. Apa yang terjadi? Perpecahan umat Islam. Prabowo-nya udah akur dengan Pak Jokowi, Sandinya udah akur dengan Pak Jokowi. Kiai-kiai di Bekasi belum syarat. Sekarang Anies lagi. Daripada Anies mendingan saya jadi presiden, cocok apa orang? Nah, kalau Indonesia kacau, orang Arab bisa pulang kampung. Indonesia kacau, Cina bisa pulang kampung. Betul apa betul? Indonesia kacau nih, orang India bisa pulang kampung. Lah saya orang Cirebon, kalau Indonesia kacau, saya lari kemana? Makanya NKRI harga mati. Itulah NU. Lihat Timur Tengah. Karena agama yang dicintai, negara tidak pernah dicintai. Apa yang terjadi sekarang? Ayo jutaan orang Arab hijrah ke Eropa. Mau begitu Indonesia? Ganyang ustaz-ustaz ngomong khilafah. Kasih tahu saya, tangkap penjara. Setan banget kata saya. Saya kalau lagi ngelih begini nih. Sekarang di dunia ngikut sekarang Indonesia. Betul apa betul? Lihat di luar negeri, Kristen kuat, Islam lemah dipateni. Hindu kuat, Islam lemah dipateni. Betul apa betul? Yahudi kuat, Islam pateni. Indonesia mayoritas Islam, kapan nyekek pastur? Silakan orang Hindu di sini bikin rumah ibadah, silakan, tapi persyaratannya penuhi. Orang Kristen bikin gereja monggo, tapi persyaratannya dipenuhi. Udah ada aturannya. Nah, orang Hindu itu pingin pura, gue tabok bener banget. Nih yang bikin undang-undang. Jadi kalau negara kacau, Arab bisa pulang kampung, Cina bisa pulang kampung. Nah kita orang berebas, betul-betul. Negara kacau lari ke Arab, Masya Allah hidung blesak mengkenek. Masuk teman kata saya, mana diterima di India begini, mana diterima. NKRI harga mati. NU, siapa yang merubah NKRI? Langkai dulu mayat-mayat warga Nahdlatul Ulama. Sebelum NU, pakai dulu mayat-mayat bangsa hayawani orang. Enak aja. Itulah NU. Jadi kenapa? Jadi kalau pengen membubarkan Indonesia, hancurkan NU. Makanya lihat di Bekasi, kita nggak usah ngomong NU, kunut aja, tahlil aja, muludan aja. Pokoknya NU-nya jangan diomongin, NU-nya jangan diomong. Nggak usah batuk, diam aja. Pukul aja tuh rebana pakai batuk segala. Tapi NU
NU ya? Oh nggak apa-apa kalau NU Bapak. Silakan yang Muhammadiyah silakan, yang Persis silakan, silakan, yang Wahabi silakan, tapi jangan ganggu paham NU. Silakan, dan kami NU tidak pernah menyalahkan kunut, menyalahkan muludan, menyalahkan apa, silakan. Kenapa ente usil banget sama NU? Sobat tadi kasih makan dulu nggak begini saya, Masya Allah. Kenapa Pak Jokowi ngomong begitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin. Kalau bapak ibu nggak bisa mendidik anak agama, wajib mondok, wajib. Sebetulnya wajib ngajar agama kan sebetulnya kan bapak ibu, terutama ibu. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Rumah kan ibu? Bu. Ibu tuh guru pertama bagi anak. Yang ngajarin jalan kaki bapaknya apa ibunya? Ibu. Yang ngajarin makan bapaknya apa ibunya? Ibu. Yang ngajarin ngomong bapaknya apa ibunya? Sekarang anak ibu udah gede bohong terus. Itu yang salah bapaknya apa ibunya? Ternyata istri saya dari sini penyakitnya. Istri saya juga begitu, giliran nurut, nih turunan emak. Giliran badan mah kayak bapaknya, brengsek banget Mas. Ternyata ilmunya dari sini. Jadi yang ngajarin ngomong bapaknya apa ibunya? Ibu. Jadi anaknya tukang bohong mulu itu anak kita. Yang salah ibunya apa bapaknya? Coba sekarang kalau ibu nggak mondok, nggak ngerti mandi junub, mak darah ini mak, biarin nak, emak juga dulu begitu. Tapi kalau ibu ngerti agama itu namanya head, karena gitu ya. Jangan sholat, jangan ini, jangan itu, udah selesai mandi junub. Itu yang ngajarin kan ibunya ya. Ada nggak anak perawan darah keluar? Pak, darah pak. Kata bapaknya coba nyong lihat. Jangan batuk buat tabok nih. Nah, sekarang banyak ibunya Islam, anak Islam tidak ngerti mandi junub. Kucing binatang itu kalau bisa naikin perempuannya langsung tayamum. Kucing eong pret langsung turun kepek itu tayamum. Lah Hindu. Untuk ibu-ibu dulu yang nggak bisa ngaji, pengen masuk surga nggih? Bapak belakangan dulu, ibu dulu ya. Sebab kalau bapak orang bisa ngaji, asal ibu bisa ngaji, anak bisa ngaji. Bapaknya nggak pernah sembahyang, main gaplek terus, asal ibunya rajin sholat, anak rajin sholat. Ibunya, bapaknya nggak pernah bener, brengsek judi terus, asal ibunya ahli ibadah, anak ahli ibadah. Kata-kata Nabi, perempuan guru pertama bagi anak-anaknya. Gitu. Nah sekarang ibu nggak ngerti agama, wudhu, sholat, tayamum, rukun wudhu nggak ngerti, tapi pengen masuk surga. Caranya dua, rungwakan gitu. Ibu-ibu dulu, bapak belakangan ya. Kalau ibu goblok, saking gobloknya tuh ibu minum es ditiup. Jadi kalau ibu bodoh pengen masuk surga, Allahumma, yang pertama nanti ngomong sama bapaknya, Pak, ternyata kata kiai, saya ini istri bukan masak doang, bukan nyuci piring aja, tapi ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar fikih saya. Nah sedangkan saya kan bodoh mas. Begini aja mas, supaya saya ke surga, bapak ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho lillahi ta'ala, silakan sampean nikah aja lagi.
Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita gitu. Jadi kalau ibu bodoh pengen masuk surga, kawinkan suaminya dengan ustazah. Bagaimana? Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri dekat kiamat, kiai di demo sama ibu-ibu itu. Jadi nggak setuju nih. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang bodoh nggih, kalau ibu nggak bisa ngaji, cara yang kedua nanti pulang ngomong sama anak. Nah, besok mondok, ada pesantren di sini ada? Ada. Mondok. Nggak mau mak, nurut tak urus. Orang nurut tak pateni, begitu aja udah. Kok ibu galak bener sih? Dengarkan nak, ibu nggak bisa ngaji, apalagi bapakmu nah lebih goblok dari ibu. Kamu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita neraka rombongan sebes goblok. Supir bapakmu kenaik ibu penumpang kamu, kata malaikat ke mana Bu? Neraka. Yes, rombongan goblok begitu. Tapi kalau anak di pesantren, ibu di neraka, bapak di neraka, amin. Umpama lah anak di pondok, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik, Bapak naik, bebas. Yes. Apa yang menyebabkan saya bebas ya Allah? Anakmu yang sedang mesantren, ngirim yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 5 bulan, begitu. Itu apalagi anak hatam hafal Quran. Man qara'al Quran fastadharahu fahalla halala wa harrama harama adkhalahul jannah. Siapa umatku ngajinya bagus, tajwidnya bagus, makharijnya bagus, Qur'annya diamalkan, dia wajib masuk surga. Allahumma. Bukan dia 10 keluarganya, walaupun ada di neraka, karena punya anak soleh diangkat masuk surga. Pentingnya anak soleh. Anak soleh bisa menyelamatkan orang tua di neraka, tapi orang tua yang soleh tidak bisa nolong anak di neraka. Datang Wahabi Salafi dari Saudi Arabia, siapa anak ngirim Fatihah, ngirim Yasin untuk orang tua yang sedang meninggal dunia, dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya sendiri. Masuk. Sekarang Roja udah ancam, sekarang udah mulai rubah. Hadepin saya NU. Silakan ente ngomong sesama ente, tapi jangan di medsos setan. Nah kalau bapak mati, emak mati, anak nggak boleh baca Fatihah, mendingan waktu bayi kita cekek hidup-hidup. Emang nggak capek ngurus anak? Ibu yang ngerasain, bu, capek ngurus anak nggih? Ya orang lahiran aja melahirkan, ya Allah sakit jaren. Mana nggak sakit ibu melahirkan, ya Allah, bisa bayangkan ya Bu ya, masuk 7 on, keluar 4 kilo. Itu anak-anak bingung, 7 on apa, 7 apa. Tapi ibu-ibu walaupun lahiran sakit nggak ada yang kapok. Anak pertama doang, sampun mas, lara pisan. Sirama orang ngeden, nyongka ngeden.
Ya wis siji bae ya wis iya kan 40 hari meteng maning. Iku sang salah lanange apa wadone? Lanang pengen wadon orang meteng apa ora tetabuk jiraku masyaallah. Itu kang ngomong janda apa perawan gue? Terakhir yang kedua ngaji gini kiai nggih kehebatan pesantren yang pertama learning to be, learning to head, learning together, learning to do. Penelitian dunia anaknya di rumah kapan sholat subuh berjamaah begitu mondok, anak kita di rumah kapan sholat 5 waktu berjamaah begitu mondok, anak kita kapan malam Jumat ngaji Yasin begitu mondok, anak kita di rumah kapan puasa sunnah Senin Kamis begitu di pondok. Ayo cari sekolah. Saya alhamdulillah punya anak laki 5, 4 luar negeri semua. Begitu dokter pulang tidak ada yang bisa mengalahkan konsep pesantren di Indonesia. Emang apa? Ada sekolahan bahasa Arab, yes, tafsir, yes, matematik, yes, fisika, yes, biologi, yes, komputer, yes, nausorof, yes. Itulah pesantren sekarang. Bayar 1 tapi ilmu loro. Allah. Dan yang paling bahaya ini anak-anak. Dulu zaman kita cilik diem di rumah aman. Sekarang bapaknya goblok, emaknya goblok. Dibelikan handphone ya PKI KHP ya. Makanya anak SD sekarang kelas 6 wis weruh engkuk-engkuk. Ini kitab ini di sini 100 kitab lebih. Saya kalau ngajar santri, ngajar mahasiswa cukup ini aja, nggak bawa kitab. Di sini ada semua. Tapi langit dicap, ya Allah metu TikTok. Wah. Ya Allah, ini telanjang semua engkuk. Jadi saya nonton dulu. 75% anak kita hancur gara-gara ini. Begitu mondok haram. Nanti setelah doktor jadi mahasiswa baru boleh ini. Karena ini manfaat ada, bahaya juga. Kalau anak kecil bahaya yang ditonton. Bagaimana anak sudah gila-gilaan dengan masalah game. Jangankan sholat, mangan kelalen. Yang ketiga kehebatan pesantren, kaderisasi. Pemimpin di mana dan mana alumni pesantren hidupnya melarat, mana 3 tahun di pesantren urip bel, mangan bel, turu bel, ngising bel. Kata Nabi, kalau pengen jadi anak kayak saya, karena adabani Robbi wa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku langsung la ilaha, aku dikader prihatin waktu cilik. Makanya begitu gede sukses. Nabi lahir tidak kenal ayah. 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya 6 tahun, 2 tahun, yaitu Abdul Muthalib. Baru merasa nikmat jadi anak. Makanya menurut ilmu pendidikan, cucu dididik oleh kakek gagal. Karena kakek nenek tidak pernah nempeleng cucu. Sebab kalau kakek nempeleng cucu, bapaknya ngamuk. Itu apa betul? Merasakan nikmat Nabi kita hanya 2 tahun. Meninggal dunia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Itu kere, bisa ngedidik anak, tapi anaknya akeh. Biasa wong kere anaknya akeh biasa. Soalnya nganggur, jadi mono maning, meteng maning, nganggur. Nah kalau saya kan orang sibuk, anaknya woluk. Mat sini musyawarah, kau tinggal dengan paman, main dengan kakakmu, tidur kamu taleman. Anak paman banyak, duit dikit, kamu makan nyari sendiri.
8 tahun Nabi mencari suap nasi ngangon wedus. Calon manusia paling mulia 8 tahun ngangon wedus. Tolong catat. Allah. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaya raya? Bisa. Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari kaisar yang sikilnya tidak pernah injak tanah. Bisa. Kenapa menderita? Menderita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kaderisasi waktu cilik, masa depan sukses. Makanya kata Nabi, kalau pengen anak sukses, bu, kalau pengen anak kita sukses, yatimkan anakmu. Artinya apa? Cekek bapaknya. Maksudnya dulu dicekek goblok. Kirimkan ke pesantren. Sebulan sekali ditengok, rasa cinta kepada anak akan tumbuh. Di rumah tantangannya ini, di rumah tantangannya TV, di rumah tantangannya pacaran, di rumah tantangannya motor, betul Pak betul? Di rumah tantangannya chicken McDonald, Kentucky hotdog, betul Pak betul? Dari kecil nikmat, gede bapaknya modal, pakai modal jadi jongos. Pesantren 12 tahun mulai dagang. 12 tahun. Sengaja saya ungkap karena kita punya anak semua. Dan kita tidak mau punya anak brengsek. Subhanul yaum rijalul ghad. Kita paling 30 tahun lagi mati. Tapi anak kita akan mengalami zaman yang lebih gila daripada sekarang. Allah. 16 tahun ngelamar kerjaan. Calon manusia paling mulia 16 tahun bawa proposal ngelamar kerja kepada Rangga Siti Khadijah. Calon nabi luruh kerja. Tolong catat. Jarang yang ngomong begini. Memang Nabi Muhammad simsalabin langsung mulia. Lihat kecilnya. 16 tahun ngelamar kerjaan. Allah, berat, kadar anak berat. Diterima umur 16 tahun jadi karyawan. Umur 20 tahun sukses. Perusahaan Siti Khadijah besar. Langsung diangkat menjadi direktur ekspor impor. Mulai kaya. Proses. Uripu proses. Nabi umur 25 tahun, janda Siti Khadijah 40 tahun, akhirnya nikah setelah sukses. Makanya Bapak Ibu sedulur warga NU, kalau anak kita pengen berkah, Allahumma, begitu sarjana tamat pesantren, tolong nikahkan dengan janda umur 40 tahun. Sunnah Rasul. Ojo ketawa tak tapukin. Siti Khadijah walaupun 40 tahun kelihatannya muda. Sebabnya apa? Karena dengan Nabi pakaian yang dipakai itu yang bagus-bagus. Yang enggak kayak istri kita nggih. Muludan ayu, kondangan ayu. Giliran ke kota ayu muturu, ya Allah, kutang pakai peniti. Kita peluk kecolok. Kang lemes kutang sirah goblok. Kondangan bedaknya pipa, ginculnya replon, bulu mata dibengkok-bengkok, pantat diputer-puter. Arep turu karo lanang ya Allah remason. Lanangnya ngambung watuk. Ngapa Kang pipi sirah bu wedus goblok. Ana ning kene anak. Endi wong endi? Pengen kan sudah ada. Sebelum merdeka madrasah sudah ada. Kenapa zaman Orde Lama Orde Baru habis pesantren? Ayat kiai melarat. Makanya sekarang kiai NU bisa jadi wapres, jadi presiden, jadi DPR. Betul. Makanya saya minta Ustadz jadi DPR ya. Pokoknya awas. Pokoknya kalau nggak jadi DPR 50 tahun lagi nggak jadi DPR, saya mendingan mati aja udah.
NU harus punya perwakilan di gedung DPR. Zaman Soeharto yang ngatur negara adalah Soeharto. Reformasi yang ngatur negara adalah gedung DPR. NU 120 juta, tidak ada perwakilan, tidak ada yang ngomong NU, tidak ada. Terakhir, supaya kita bahagia dunia akhirat, setelah Quran hadis ulama didekati, fa'al jimul masjid, ramekan masjid. Allahumma alhamdulillah tadi ketua masjid ngobrol, alhamdulillah kiai masjid di sini kalau subuh penuh di luar, alhamdulillah penuh di luar, alhamdulillah penuh di luar, alhamdulillah laron. Makanya waktu saya mukim kata mbah saya nih, Cung, umat Islam Indonesia kan terbesar di dunia sekarang aja 247 juta. Untuk mengetahui orang Islam yang benar, nanti kalau kamu sudah terjun di masyarakat, tapi jangan marah ya. Ada apa bah? Lihat aja sholat subuh di masjid dan di musola. Itulah Islam yang benar. Udah titik. Ini lingkungan masjid ada berapa? Umat Islam ada 200 umpama ya. Ya, subuh 7. Ya udah itu. Haji udah umroh dekat masjid, speaker kedenger, nggak datang ke masjid, nggak diterima itu sholat. Jangan marah ya. Ya, pengen rumah tangga tenang, pengen ekonomi lancar, pengen anak bener, pengen sholat subuh jangan ditinggal. 10 kemuliaan. Man sholat subha ma'al jamaah ka sholatil laili kulluh. Siapa umatku sholat subuh berjamaah di masjid di musola cukup 5 menit sama dengan sholat 1 malam suntuk. Rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat sunat fajar. Betul. Itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Duit 1 triliun kalah oleh 2 rakaat sebelum subuh. Betul. Kalau umatku mengetahui betapa hebatnya sholat subuh berjamaah, mereka datang ke masjid, ke musola walau habuan, walaupun kakinya pengkor, kencing manis, darah tinggi, mau mati, akan ngesot berjamaah ke masjid. 10 kemuliaan diantaranya masuk surga tanpa proses nyebrang Shiratal Mustaqim, langsung ke surga. Kata Nabi, ma'amalukum, amal apa? Subuh berjamaah goblok. Begitu. Makanya guru saya dan saya sampai sekarang, ustadz, supir, karyawan, pembantu yang tidak subuh berjamaah, hari itu stop, jangan kerja, keberkahan hilang. Penting. Makanya Nabi pernah mau keluar rumah, mau kemana Rasul? Aku akan bakar rumah-rumah yang pinggir masjid nggak datang untuk sholat subuh berjamaah. Ketua masjid mana? Ketua masjid? Bakar besok bakar. Insya Allah langsung ditangkap Kapolsek. Bakar. Haji susah, antrinya puluhan tahun, bayarnya mahal, tapi Nabi kita memberikan fasilitas tanpa bayar, tapi pahala haji dan umroh. Kapan Kiai? Habis subuh, habis wirid, terusin baca dzikir, baca tahlil, amin. Baca Quran, baca selawat jam 6-10 menit diri. Usolli sunnatal isra. Saya niat sholat sunat isra 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Taman. Sabar sejam, nunggu jam 6:15. Tidak pakai antri, tidak pakai bayar, sama dengan haji dan umroh. Kurang bagaimana hebatnya Nabi mikirin umatnya. Kita
Sekarang umroh paling murah 35 juta. Sabar sih, terutama yang udah tua-tua. Udah jangan buru-buru pulang, kan istri udah nenek-nenek. Masya Allah. Terakhir, wa'tasimu bitta'ah. Salat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, Quran diamalkan, hadis diamalkan, karena dekat sama guru. Amin. Masjid ramai, ibadah ramai. Yang ketiga supaya selamat dunia akhirat. Wa'tasimu bitta'ah. Perkokoh ukhuwah Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya syahadatnya sama, sholatnya ramah, dikirnya sama, amin, puasanya, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Itulah saudara kita. Yang kunut dengan yang kunut tetap saudara. Yang doyan muludan dengan yang gak doyan muludan juga saudara. Yang doyan tahlil dengan yang gak doyan tahlil tetap saudara. Jangan saling jelek menjelek. Kalau 127 juta umat Islam bisa bersatu, Kristen cuma 17 juta nih ngelawan kita, tak uyui modar kabeh. Asal nguyue kompak. Ibu-ibu suruh duluan yang habis makan jengkol. Walah. Boro-boro ngompekan Islam se-Indonesia, boro-boro ngompekan Islam sekelurahan. Pengurus musola kecil aja enggak akur. Itu di Jakarta, kalau di sini alhamdulillah sama. Musola itu milik Allah, masjid itu milik Allah. Makanya orang yang ke musola ke masjid, tuan rumahnya la ilaha. Kata Allah jangan ribut. Pengurus musola ribut, pengurus musola ribut. Istighfar. Kalau ngurus perusahaan ribut wajar, namun musola ribut. Masuk. Kalau pengurus masjid gede ambek, pengurus gede ambek, cepat keluar daripada neraka. Allah, Nabi sudah ngasih tahu, nanti di akhir zaman masjid ribut. Imam kelamaan diprotes, kecepatan mantap. Tapi kan aki-aki modar goblok. Ya Allah, encok 2 hari nggak sembuh-sembuh, Masya Allah. Nah itulah jadi supaya bahagia dunia akhirat. Yang pertama Quran baca maning nggih, sebisa-bisanya. Kalau yang tua kulhu 3 kali, pahalanya khatam Quran 1 kali. Allah. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Zikir Allah, Allah, Allah. Allah jawab yes, yes, yes. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Nabi Ya'lam, yes. Masa nggak bisa sih? Kalau lagi diem aja itu aja baca. Yang kedua ramein masjid ibadah. Yang ketiga jaga Inilah mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khatimah, ketemu dengan Rasulullah dalam surganya Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Yang punya utang mudah-mudahan cepat kebayar. Yang mengutang mudah-mudahan ada orang yang ngutangin, ya Allah. Suami yang pelit mudah-mudahan colong saja duitnya. Mudah-mudahan kita dapat barokah dunia dan yang nyumbang untuk muludan, harta, duit, pikiran, tenaga nongkrong di sini akan diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. Doa siapa doa? Doanya nanti Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Musa Saifullah. Biasanya Musa itu galak, biasanya istrinya kurus biasanya. Matur suwun nggih.
Jadi kalau nanya, Bapak apaan kunut? Kunut. Bapak muludan? Muludan. Berarti NU. Nggih. Nggih. Kalau enggak ada mulud, enggak kunut, enggak muludan, enggak tahlilan, namanya Muhammad. Ya, jangan ribut. Itu saudara kita juga ya. Ya. Cuman dia enggak muludan, enggak tahlilan, enggak kunut, enggak apa-apa. Ada mazhab yang membolehkan begitu, nggih. Nggih. Yang penting rukun iman sama, rukun Islam sama, ihsan sama. Itulah Islam. Sebab di Indonesia sudah 200 Islam sesat. Terakhir sekarang namanya Islam super. Ajarannya anak perawan kalau pengen nikah supaya barokah, maka perawanannya harus diserahkan dulu kepada imamnya. Begitu. Ini saya rencana mau daftar, rencana saya gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل صلوات جميع أهل محبتك وسلم سلاما يعدل سلامهم. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن فيروس كورونا وغيرها ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا كما يسرته على الذين آمنوا وعلى عبادك الصالحين. أغننا يا الله بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا وأولادنا علماء صلحا ولا تجعلنا وإياهم بغياء طلحا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واعف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبالسر الفاتحة يا إلهنا علمك كاف عن السؤال بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال. أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميرنا وحصل ما في ضميرنا وحصل ما في ضميرنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.